Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bagian kali ini, bagaimana kita membuat sebuah kurs atau sebuah kursus di aplikasi Moodle yang sesuai dengan skema ujian AKM 3 stage. Ya. Pertama, kita buat sebuah kursus baru, ya. Create new course. Kemudian seperti biasa ini adalah berikan nama. Nanti di sini sesuaikan dengan mapelnya, ya. Kemudian waktunya juga disesuaikan dengan waktu ujiannya, ya. Oke, di sini misalnya saya mulai jam 8, kemudian diakhiri jam 10. Oke. Untuk course formatnya kita pilih weekly aja, ya. Oke. Kemudian kita abaikan yang lain. Save and return. Oke. Kemudian kita klik kembali di sini. Kemudian klik view. Nah, di sini karena kita buatnya tadi pilihannya adalah weekly, mingguan. Sedangkan kita hanyalah hendak membuat satu ujian yang dilaksanakan pada satu waktu. Jadi untuk kegiatan mingguannya kita hapus, ya. Oke, ini kita hapus semua. Oke, kemudian kita tambahkan activity-nya. Nah, di sini kita pilihannya adalah quiz. Nah, di sini namanya adalah sesuai dengan skema yang sudah kita buat. Oke, di sini bisa stage 1, ya. Kemudian waktunya kita sesuaikan dengan waktu yang tadi kita buat, tanggal 9. Kemudian ini jam 8, ya. Ini juga tanggal 9. Ini sampai jam 10. Oke. Kemudian waktunya adalah 120 menit. Oke, nanti disesuaikan dengan waktu ujian yang hendak diberikan. Oke, di sini saya buat global untuk semuanya. Waktunya adalah 120 menit. Dimulai dengan waktu yang sama dan diakhiri dengan waktu yang sama pula. Oke, ya. Kemudian grade-nya, grade to phase-nya, karena default-nya pada aplikasi ini adalah 10, maka di sini kita buat grade sementara adalah 5. Nanti sebelum kita ubah dengan grade ratusan. Oke. Ujian diizinkan 1 kali. Kemudian layoutnya seperti biasa, every question, ya. Kemudian question behavior kita biarkan. Review. Oke, di sini kita kasih lihat anak-anak untuk dapat mengetahui nilainya setelah ujian. Oke, jadi yang hanya di checklist adalah bagian mark pada immediately after the time. Oke, ya. Kemudian appearance kita biarkan. Extra restriction-nya, password soalnya, ya. Oke.
kemudian activity completion, ya. Nah, di sini kita pilih show activity, tunjukkan ya. Show activity complete when condition are met. Oke. Kemudian student must receive grade. Oke ya. Oke, kemudian itu aja. Kita simpan dan save and return to course. Oke ya. Oke, jadi kalau udah terbuat satu, pengumumannya ini bisa kita hapus. Oke ya. Oke, kemudian kita tambahkan stage 2. Sama ya, tulis juga. Di sini stage 2 level 1 untuk kategori soal level 2 yang mudah. Waktunya sama. Oke. Nanti juga bisa diatur untuk waktu ini, misalnya untuk stage 1 30 menit, stage 2 30 menit. Misalnya ini kita mulai dari jam 8. Kemudian yang tadi kan dari jam 8 ya untuk stage 1. Nah, nanti bisa dimulai stage 2 ini dari jam 8.30 secara berurut ya. Itu tergantung bagaimana kita mengkondisikannya. Oke, untuk sementara kita anggap kita samakan saja. Yang nanti bagaimana siswa mengatur waktu sendiri dalam mengerjakan soalnya. Oke ya. Oke. Grade. Oke, grade-nya juga sama. Oke ya. Karena kita defaultnya adalah 10, kita biarkan saja dulu 5. Nanti kita rubah 50. Attempt allowed, ujian diizinkan 1 kali. Oke ya. Layout, question behavior kita biarkan, review option. Nah, ini juga kita samakan ya. Oke. Password, karena di awal sudah kita berikan password, maka ini kita biarkan kosong. Oke, kalau nanti Bapak Ibu hendak memberikan password kembali, silahkan. Kalau di sini saya biarkan. Kemudian batasan akses. Di sini kita kasih batasan bagaimana siswa bisa mengakses stage ini. Oke ya. Di sini kita tambahkan activity completion. Oke, yang kita pilih adalah stage 1 must be marked complete. Kemudian kita tambahkan juga berdasarkan grade ya. Kita pilih adalah stage 1. Kemudian karena ini adalah soal level 1 ya, berarti kan soal yang mudah. Oke, berarti di sini siswa nilainya yang tidak lulus pada stage 1. Oke, di sini berarti di bawah 5. Oke, nanti kita rubah ke 50 ya. Activity completion. Sini kita tunjukkan dengan show active as complete when ya. Kemudian sini juga kita checklist. Oke ya, jadi itu aja dulu. Kita simpan. Oke. Nah, yang tadi stage 1 karena tadi ya kita rubah dulu nilai maksimalnya. Edit list. Ini kan 10 nih. Kita rubah 100. Oke.
kita edit pada pengaturannya ya. Jadi pass grade-nya adalah 50, bukan 5. Oke, kemudian sama level 1 ini ya, tes 2 level 1 ini juga kita rubah ke 100. Oke, kemudian kita atur kembali pass grade-nya adalah 50. Oke. Nah, kemudian restricted access-nya jangan lupa, ini saya tadi ketinggalan, kita tutup jadi matanya ini, jadi tidak tampil pada saat ujian, tidak terlist atau tidak terlihat ya. Oke. Kemudian ini juga kecuali mereka menyelesaikan kondisi ini. Oke ya. Tersembunyi jika secara keseluruhan, ini kalau kita lihat ya, does not meet, tidak memenuhi kondisi. Jadi dia tidak akan tampil jika tidak memenuhi kondisi yang diterapkan di sini. Oke ya. Jangan lupa disimpan. Oke. Begitu juga dengan seterusnya dengan level-level yang lain. Oke ya. Oke, di sini kita buat level stage level 2. Stage quiz, stage level 2. Nah, oke. Stage 2 level 2. Tingkat soal sulit jika siswa lulus pada level 1. Oke ya. Sama pengaturan waktunya nanti disesuaikan sesuai dengan keadaan. Oke ya, ini mulai jam 8 diakhiri jam 10. Waktunya sama. Jadi kita berharap siswa yang mengatur waktu dalam mengerjakan soal tiap stage. Oke ya. Ujian diizinkan hanya 1 kali. Oke, kemudian password jika ingin diberi password. Oke, saya biarkan dulu ya. Oke, di sini ya kita tambahkan restriction activity completion stage 1 must be marked complete. Kemudian jangan lupa ditutup supaya tidak terlihat sebelum siswa dinyatakan lulus pada stage 1. Oke ya. Kemudian tambah lagi grade-nya stage 1 lebih ya, di sini yang atas kita centang lebih besar dari 50 ya. Tadi udah kita setting 50. Kemudian activity completion, show activity as complete when condition are met. Student must receive a grade to complete this activity. Oke ya. Save and save return to the course. Jangan lupa di sini grade-nya dirubah juga. Nah, di quiz sini 100. Oke ya. Oke, kemudian jangan lupa berubah lagi grade-nya. Di sini 50. Oke, selanjutnya sama
sesuai dengan prasyarat yang dikondisikan. Oke, jadi demikian bagaimana tiap-tiap stage kita buat ya sesuai dengan skema yang telah kita buat di sini. Oke ya. Jadi di sini ada 1 2 3 4 5 6 7 ya, sesuai di sini. 1 2 3 4 5 6 7. Oke. Kemudian kita masukkan soal ya. Di sini belum menggunakan soal dengan karakter AKM ya. Jadi saya gunakan soal seadanya, jadi abaikan saja ya. Jadi simulasinya bagaimana, berhasil nggak sih skema yang kita buat itu sudah mengikuti stage, tiap stage itu mengikuti skema yang kita buat. Oke ya. Di sini jangan lupa kita tambahkan dari question bank dengan soal. Oke, setelah selesai kita input soal, selanjutnya adalah bagaimana kita lihat hasilnya di halaman siswa ketika mengerjakan ujian ini. Oke ya, saya login dulu sebentar. Oke, berikut pada halaman siswa ini kita pilih AKM 3 stage. Nah, di sini yang tampil hanya stage 1. Kenapa stage yang lainnya tidak tampil? Karena siswa dianggap belum menyelesaikan dan tidak memenuhi prasyarat untuk melihat stage berikutnya. Oke, kita coba. Oke ya. Oke, di sini saya pilih jawaban yang salah sebagai contoh. Oke, kita lihat tidak terjawab. Kemudian ini juga jawaban salah. Ini saya pilih salah semua ya, biar nanti di tes selanjutnya kita diarahkan pada soal yang lebih mudah. Oke, ini udah semua ya, sudah hijau. Kita finish time. Seharusnya akan terbuka adalah stage 2 yang udah stage 2 level 1. Oke, benar ya. Sini stage 2 level 1. Oke. Coba kita kerjakan. Seharusnya berdasarkan skema stage 2 level 1. Kalau nanti kita luluskan sih, seharusnya dia menuju stage 3 level 2. Oke ya. Seperti
bacakan. Sini kita pilih jawaban yang benar. Jawaban benar. Jawaban benar. Jawaban benar. Oke, kita lihat. Sudah semua finish. Oke. Ya. Oke. Nah, benar ya. Terbuka stage 3 level 2A. Benar ya. Jadi tadi kita tidak lulus. Oke. Kemudian kalau kita tidak lulus, kita lulus ya. Kita lulus, tidak lulus, lulus, kemudian menuju stage 3 level 2A. Oke, benar ya. Jadi demikian bagaimana membuat ujian AKM menggunakan 3 stage seperti layaknya Postmanager. Oke ya. Terima kasih.